Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo semuanya. Jadi di sini kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini dalam acara ngopi, ngobrol santai perkara isu. Dan bersama saya Desma Syafitri. Hari ini podcast kami dilaksanakan di Seraung Coffees yang bertepatan di Jalan Wijaya Kusuma. Untuk teman-teman yang pengen bikin podcast ataupun membutuhkan meeting room dan ada co-working space-nya juga, silakan datang ke sini ya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas isu yang lagi rame nih di dunia kesehatan. Jadi kita mau bahas tentang stunting. Nah, bersama pemateri kita, Ibu yang cantik. Halo Ibu, ya, apa kabar? Oke, Ibu adalah Ibu Sri Haryani, SKM, selaku tim kerja Generasi Berencana, perwakilan dari BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Ibu, kesibukannya kira-kira ini lagi ngapain Ibu? Lagi kegiatan-kegiatan ke kabupaten kota. Itu kegiatannya sosialisasi atau iya, sosialisasi ataupun pembinaan kader, termasuk kader juga apresiasi lomba-lomba untuk kader biar mereka lebih semangat. Ya, gitu, jadi pengadaan lomba-lomba gitu ya Bu ya? Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang langsung ke masyarakat maupun itu tadi kegiatan yang langsung ke masyarakat yang terkait dengan stunting. Terkait dengan stunting. Banyak. Oke. Jadi kita bakal kupas tuntas nih tentang stunting itu sendiri. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, kita bahas soal stunting. Dari yang pertama nih Bu, apa sih definisi dari stunting itu sendiri? Definisi stunting adalah yang paling mudah untuk bisa diingat. Gagal tumbuh dan berkembang. Gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh balita, anak bawah 5 tahun ya. Yaitu karena apa? Karena infeksi berulang, terus kemudian kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak bisa sehari 2 hari, dia pasti butuh periode, butuh waktu sehingga bisa sampai anak itu dikatakan stunting. Nah, itu terutama di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Apa itu 1000 hari pertama kehidupan? Dihitung dari mana? Pernah dengar? Pernah. Apa yang kita tahu? Itu golden age itu iya, 1000 hari pertama ya Bu ya? Iya, jadi dari mulai lahirnya bayi sampai umur 2 tahun atau kurang? Masih kurang, kalau dari lahir sampai 2 tahun berarti masih 730 hari. Iya. 1000-nya berarti dimulai dari saat kehamilan. Kehamilan 9 bulan kali 30, 270 hari di masa kehamilan, ditambah 730 hari setelah bayi itu lahir. Nah, itu total 1000 hari kehidupan. Nah, disitulah yang sangat menentukan bagaimana nanti anak-anak ini yang dilahirkan ini stunting atau tidak, pertumbuhannya normal atau di bawah normal. Jadi stunting itu tumbuh kembang yang gagal. Iya, harusnya nih anak-anak misalnya ya tinggi, kalau pertumbuhan itu dari tinggi badan, kemudian lingkar kepalanya, ya, berat badan masuk gak? Masuk berat badan. Nah, kalau biasa kita lihat ada posyandu, nah itu kan memang setiap bulan. Gunanya itu apa? Untuk bisa melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan bayi balita itu dari lingkar kepalanya, dari berat badannya, dari tinggi badan. Nah, ada namanya kartu menuju sehat KMS. Di KMS itu ada ukuran, ada data setiap bulan diisikan tinggi badan, berat badan, ada warnanya, warna hijau, kuning, merah. Kalau merah itu berarti di bawah rata-rata. Nah, itu ketika ibu-ibu ini yang punya bayi balita membawa ke posyandu, maka bisa dideteksi kalau sampai anak bayi balitanya terindikasi kurang gizi, dilihat dari pertumbuhannya. Termasuk tadi selain pertumbuhan kan perkembangan. Nah, perkembangan itu apa? Perkembangan contohnya anak-anak mulai belajar merangkak, bayi mulai belajar merangkak, belajar duduk, ya, belajar bilang awa, mama, ya, gitu kan. Berbicara. Ketika ada anak-anak yang terindikasi kekurangan gizi dan itu tadi gagal tumbuh, nah bisa jadi harusnya di usia sekian bulan bayi tersebut bisa melakukan ABC tapi dia tidak melakukan.
Bisa jadi itu bisa dilihat, bukan berarti ketika sudah dilihat misalnya ada yang lambat berjalan ya, bayi ada yang lambat berjalan ataupun lambat bicara kemudian langsung stunting ya kan. Ada banyak macamnya tadi, pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi faktor yang bisa dilihat apakah seorang anak itu terkena stunting itu bukan cuma dari tinggi badan, Bu ya. Iya. Tapi ada dari perkembangan itu sendiri. Betul, iya. Jadi anak yang terlihat pendek belum tentu stunting. Belum tentu stunting, tetapi anak yang stunting belum tentu biasanya pendek. Oh, biasanya pendek. Karena kan itu tadi gagal pertumbuhan dan perkembangan. Kalau perkembangan termasuk nanti kalau dia sudah lebih besar lagi ya, kemampuan motorik kognitif berpikirnya juga akan lambat. Karena gizi yang di dalam tubuhnya hanya untuk mendukung perkembangan tubuh, pertumbuhan saja nggak cukup, apalagi untuk perkembangan otaknya. Nanti tambah besar lagi kalau sudah stunting, nggak bisa mengikuti pelajaran sekolah, tidak bisa diajak berpikir yang kreatif, inovatif, sudah berat. Itu sampai dewasanya itu berarti itu. Jangka panjangnya akibat dari stunting itu, Bu ya? Iya, sampai di situ. Kenapa? Makanya kan sekarang ini pemerintah, ayo kita cegah stunting bersama. Untuk apa? Menyiapkan generasi muda yang itu tadi, yang bisa bebas stunting, biar bisa terwujud Indonesia Emas 2045 ya kan? Benar. Karena gerakan cegah stunting ini lagi banyak-banyaknya kita dengar ya. Jadi diharapkan dari pemerintah itu sendiri bikin gerakan itu supaya stunting bisa turun. Iya, jadi data terkini, Bu, kalau boleh kita tahu nih supaya teman-teman juga tahu, ada nggak sih, Bu, data terkininya yang di Kalimantan Timur aja deh terkait kasus stunting itu sendiri? Ya, kalau untuk data di nasional itu Indonesia saat ini nih 21,6, menurun dibanding tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu 24,4%. 24. Tahun ya, ini? Tahun ini 21,6%. Wah, lumayan. Nah, tapi targetnya Pak Presiden di tahun 2024 itu 14% saja prevalensinya. Jadi dari tahun ini 21,6, itu datanya dari SSGI, Survei Status Gizi Nasional tahun 2022 dari 21,6, berarti tahun 2024 diminta lagi bisa mencapai target di 14%. Wah, ya. Jadi targetnya sangat turun ya, harus sampai ke 14%. Berarti kalau 21,6 dikurangi 14 masih ya lumayan. Masih harus bekerja keras, bekerja cerdas, dan semua elemen masyarakat termasuk juga adik-adik mahasiswa semuanya. Nggak bisa cuma sendiri. Iya benar. Kan nggak bisa hanya pemerintah sendiri, nggak bisa. Ataupun BKKBN sendiri atau dinas kesehatan, dinas-dinas harus semuanya terpadu bersama-sama. Semuanya harus bekerja sama untuk mencegah dan mengurangi dari prevalensi dari stunting ini sendiri kan, Bu ya. Ngomongin soal ini tuh kan nggak mungkin ya ada asap nggak ada api nih, Bu. Jadi faktor resiko utamanya nih stunting ini penyebabnya apa sih, Bu, faktornya? Yang pertama karena pengasuhan yang kurang baik. Ya kan, biasa stunting ini ternyata tidak hanya yang anak-anak yang di bawah maksudnya perekonomian lemah atau miskin, bahkan orang-orang yang berkecukupan, keluarga-keluarga yang berkecukupan bisa saja anaknya stunting karena pola asuh. Benar-benar pola asuh tanpa dilihat, tanpa dijaga bagaimana anak itu hanya cuma dikasih makan, tapi makan yang seperti apa, makan yang disukai oleh anak balitanya, tidak dilihat ini bergizi enggak, oh ini maksudnya banyak mengandung pengawet, micin ya, vetsin, akhirnya dikasih yang junk food. Nah, ketika pola asuh yang seperti itu bisa bukan karena tidak punya uang, karena pengen praktis, pengen simpel aja anak-anaknya untuk makan sayur buah, ya kan. Nah, itu bisa menyebabkan, apalagi kalau anak-anak yang masih bayi balita kan dari orang tua yang mengajari untuk ini makanan yang seperti ini harus dimakan. Nah, anak-anak kan akhirnya kadang banyak orang tua yang pilih praktis, dikasihkan yang makanan siap saji, junk food, ya itu bisa mengurangi ya gizi yang harus diperlukan oleh anak itu untuk tumbuh berkembang. Termasuk juga untuk ibu hamil, ya ibu hamil ini kadang atas dasar ngidam, malas makan ini makan itu, akhirnya makannya yang disukai.
Yang disukai apa? Yang serba junk food, yang manis, yang macam-macam kayak gitu ya. Nah itu kurang diperhatikan gizinya, akhirnya nanti bisa melahirkan bayi yang berat badannya lahir normal, di bawah lahir normal. Harusnya di atas 2,5 kilo di bawah. Nah, atau bisa jadi nanti bayi yang dilahirkan kekurangan gizi karena pas waktu hamil ibu ini nggak minum tablet tambah darah, ya kan? Harus karena tablet tambah darah itu banyak mengandung asam folat yang sangat berguna. Jadi ibu hamil harus rutin minum karena tablet tambah darah itu berapa kali Bu? Harus rutin. Kalau minum itu setiap hari vitamin. Setiap hari ya? Iya, minum vitamin selama. Cuman terutama di awal-awal kehamilan, karena itu masa-masa pembentukan ya. Nah, di samping itu juga layanan kesehatan. Ini terutama untuk ibu-ibu yang hamil. Kalau misalnya mereka tidak memeriksakan kehamilannya secara rutin, nanti akan lambat bisa diketahui kalau misalnya ada gangguan dalam kehamilannya. Atau misalnya biasanya kalau hamil periksa itu kan dilihat itu berapa sih berat badan bayinya. Jangan sampai BBLR berat bayi lahir rendah itu di bawah 2,5 kilo. Nah itu sudah bisa dideteksi. Kalau seorang ibu yang hamil itu tidak pernah memeriksakan kehamilannya, bagaimana mau tahu? Tidak bisa hanya dipegang ini berat badannya sekian, nah tidak bisa. Kemudian yang terakhir ada juga termasuk akses air bersih. Air bersih juga, air bersih untuk minum ya. untuk minum air bersih yang untuk minum. Jadi kalau misalnya daerah-daerah yang kesulitan air bersih untuk minum, ya itu kan berpengaruh mineral-mineral dalam tubuh ya. Jadi memang harus cukupan. Sama ada lagi persiapan ini sebelum perempuan itu hamil kan, di masa remajanya seperti apa? Ya. Jadi di masa remaja itu sudah berpengaruh ya Bu. Jadi sekarang penanganan stunting itu dari hulu itu dari mana? Dari hulu ya dari sebelum prakonsepsi. Nah prakonsepsi itu apa? Sebelum adanya pertemuan sel telur dan sel sperma, ya berarti sebelum adanya pembuahan janin. Dari mana ya? Berarti dari remajanya, laki-laki dan juga perempuan. Kalau laki-laki ya tentu jangan merokok, ya kan? Ya itu sudah. Kalau yang perempuan yang banyak nih, karena memang perempuan tempatnya ya kan hamil. Jadi kalau yang perempuan minum tablet tambah darah, Mbak minum nggak? Pernah minum nggak? Pernah minum tapi jarang sih sekarang. Jarang. Nah ternyata minum tablet tambah darah itu minumnya harus rutin. Kenapa? Karena perempuan kan setiap bulan haid, menstruasi. Itu kan keluar darah ya. Terus biasa ada rasakan lemas, ya kan, ada pusing, suhu tubuh naik ya, beda-beda setiap perempuan yang merasakan haid. Tapi hampir semuanya pasti begitu karena banyak darah keluar kan. Nah, otomatis darahnya berkurang nih, jadi bisa jadi nanti anemia, kadang pusing ya, tekanan darahnya turun. Nah itu perlu, tidak hanya pas waktu haid, malah kalau haid pas waktu menstruasi harusnya tiap hari minum. Oh jadi pas waktu menstruasi harus minum tiap hari minum. Ibarat untuk mengganti yang keluar diganti untuk yang baru. Ya kalau pas tidak haid itu minumnya seminggu sekali. Ya seminggu sekali, diusahakan di hari yang sama, kayak kita bikin alarm, misalnya tiap hari Senin saya minum. Nah seminggu sekali minum tablet tambah darah, terus kemudian minumnya setelah makan. Karena kalau tablet tambah darah itu kan agak bau, mungkin ada yang mual, ada yang ini ya. Jadi saya pernah tuh kayak gitu, jadi belum makan ya, pas belum makan minum tablet tambah darah terus mual jatuhnya, jadi setelahnya kayak gak mau lagi gitu, takut. Jadi ini minumnya setelah makan ya, minum tablet tambah darah sudah makan, terus kemudian minum air putih, jangan dibarengi dengan teh kopi. Teh kopi itu menghambat penyerapan zat besi. Jadi kalau teman-teman semuanya ini ya minum tablet tambah darah, minumnya barengan sama teh yang nggak ngefek dong. Jadi menghambat, nggak bermanfaat akhirnya kan. Teh kopi ya, jadi harus jeda mungkin sejaman lah, jam 2 jam baru. Tuh teman-teman, jadi buat teman-teman yang lagi menstruasi nih, buat perempuan-perempuan itu harus rutin minum tablet tambah darah dan jangan dibarengi sama teh kopi ataupun susu juga Bu ya.
Kalau susu saya kurang paham ya. Cuman kalau yang literatur yang saya baca teh. Ya, kopi. pasti kok teh dan kopi sih. Iya, teh kopi itu. Karena teh dan kopi itu sangat menghambat. Memang bertolak belakang. Nah, terus satu lagi setelah minum tablet tambah darah diusahakan ya makan buah yang mengandung vitamin C. Nah, mau yang vitamin C yang banyak macam kan, buah-buahan lah pokoknya. Jadi biar untuk mengurangi rasa mual dan sebagainya, biar penyerapan zat besinya juga lebih cepat. Gitu. Terus, jadi bisa mengurangi mualnya tuh Bu ya? Iya. Jadi nanti teman-teman ini ya usahakan mulai lagi belajar nih ya menyiapkan, karena kalau sudah berlangsung lama kebiasaan itu susah akan dimulai. Benar-benar. Ya kan? Bikin alarm lah di HP-nya udah canggih-canggih semua. Bikin alarm setiap seminggu sekali minum dan setiap kali head minum. Ya, terutama kadang-kadang kita kan lupa ya minum, males gitu ya. Minimal pas waktu head yang lagi banyak-banyaknya. Pasti kan kita badan lemas gitu banget. ya. Jadi kalau misalnya nggak minum itu akhirnya nanti efeknya nanti ketika teman-teman ini nanti hamil, nah di situ tambah lagi males minum kan, karena saat hamil itu udah rasanya nggak karuan lah, pokoknya milih-milih lah obat aja, milih-milih makanan, milih-milih, apalagi yang baunya nyengat, yang ini tuh kadang-kadang sensitif ya, sensitif nggak mau, itu. jadi dibiasakan untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Nah tadi penyebabnya kan sudah tahu ya, penyebabnya stunting. Nah caranya salah satunya teman-teman bisa dengan mulai dari diri sendiri tadi. Untuk yang remaja-remaja putri tentu tadi ya salah satunya tablet tambah darah itu harus rutin seminggu sekali, terus pas haid juga. Jadi seminggu sekali itu bukan hanya setahun ya, sepanjang tahun, setiap seminggu sekali sepanjang tahun ya, bukan setahun ini aja enggak. Karena kan siklus haidnya juga rata-rata setiap bulan ya. Nah, jadi itu diharapkan nanti kecukupan Fe-nya dalam tubuh itu juga bisa penuh gitu. Jadi pencegahannya itu bisa dimulai dari diri sendiri Bu ya? Iya betul. Jadi pemerintah ini, kami pemerintah itu memfasilitasi, membuat program kegiatan. Contohnya kalau di BKKBN itu ada program generasi berencana. Nah, generasi berencana itu untuk menyasar sasaran-sasaran anak-anak remaja. Anak-anak remaja tentu berbeda dengan orang yang lansia, dengan yang sudah punya balita, punya anak, dengan macam kegiatan yang lebih bervariasi dengan sesuai zamannya. Nah, saya pernah dengar soal duta genre gitu. Duta genre. Iya, genre. Duta generasi berencana. Nah, duta genre itu kenapa ada begitu? Ya itu tadi, menjadi sosok yang bisa menginspirasi, memberikan edukasi kepada teman-teman sebayanya. Ya kan, kalau teman-teman sebaya ini kan lebih mudah ngobrol, ya beda dengan misalnya tentu segmen sasarannya berbeda, bahasanya pun berbeda, jenis kegiatannya pun berbeda. Nah, selain yang generasi berencana, pemerintah melalui BKKBN ini ada juga nanti Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita itu biasanya terpadu dengan posyandu. Jadi anak-anaknya ditimbang, diukur, ya ada yang vaksin, orang tuanya, ibunya atau neneknya, kadang banyak neneknya yang ngantar, itu dikumpulkan, diberikan penyuluhan bagaimana cara mengasuh yang benar, yang betul, bagaimana cara memberikan makanan yang bergizi, menunya yang seperti apa. Nah itu orang tuanya dikumpulkan untuk mendapatkan penyuluhan ilmu. Jadi di posyandu itu nggak cuma dari anak-anaknya yang tidak ditimbang hanya untuk anak. Nah kalau BKKBN di Bina Keluarga Balita. Ada juga Bina Keluarga Remaja. Kalau tadi genre melalui Pusat Informasi Konseling PIK Remaja atau Mahasiswa, orang tuanya juga ada Bina Keluarga Remaja. Nggak cuma anaknya yang dikasih tahu, tapi juga orang tua yang punya remaja. Ya, jadi orang tua yang punya remaja ini care dengan putra putrinya. Kadang ini perlu diingatkan, itu kepedulian orang tua kan. Quran An-Nisa ayat 9, jangan sampai kita itu meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah itu kan banyak, lemah akidahnya, ya, lemah ekonominya, ya, lemah dalam berpikir. Nah, jadi termasuk stunting itu kan
mengikuti itu Iya, tadi ya, iya. mengikuti ayat suci An-Nisa ayat 9 itu tadi, biar nggak menghasilkan, nggak ada keturunan-keturunan yang lemah, termasuk tadi itu harus berketahanan. Remaja itu harus punya berketahanan. Ketahanan dalam mengendalikan diri dari apa? Menghindari diri dari nafsa, ya kan? Narkotika. Pernikahan dini, Benar. ya kan? Pergaulan bebas. Nah, Ya. itu di zaman sekarang ini banyak sekali. Nggak lewat secara tatap muka, lewat HP. Iya, Ya nggak, lewat HP bisa lewat visual, video. bisa lewat suara. Ya kan? Pergaulan bebas itu macam-macam. Nah, itu semua tidak hanya dari anak-anaknya, tapi juga dari orang tuanya. Ya. Jadi caranya itu membentenginya diri itu bukan cuman programnya di sasaran dari remaja, tapi orang tuanya pun juga ada sasarannya. Iya, Karena untuk berubah itu nggak bisa dari satu pihak aja, jadi semua pihak sama lingkungan. Ya kan? Benar. Karena banyak juga yang mungkin dari rumah itu anak baik-baik gitu, tapi karena lingkungannya bad boy, bad girl, akhirnya terpengaruh. Mungkin sekali dua kali nggak ikut-ikutan, tapi lama-lama nggak enak. Lama-lama nggak enak nanti akhirnya. Nah, makanya itu teman-teman ini yang mencari lingkungan yang baik ya, lingkungan yang bisa menjadikan teman-teman ini bisa lebih berprestasi, lebih bisa berperilaku positif, ya kan? Seperti kegiatan begini kan ini lingkungan yang positif. Ya, ada juga banyak lingkungan yang negatif-negatif. Nah, itu tadi lingkungan sebagai support system. Tapi lingkungan yang negatif atau lingkungan yang toksik itu cenderung ini Bu, anak-anaknya di dalam itu terkadang ingin lepas atau ingin keluar dari lingkungan itu tapi susah gitu. Ya, karena ya itu tadi kan nggak enak, mungkin merasa nanti kalau aku keluar dari lingkungan toksik ini bagaimana nanti aku di A, B, C, D kan. Atau bisa jadi sebenarnya dia membutuhkan teman yang bisa memberikan semangat. Bisa jadi begitu, ya kan? Terkadang ketika kita melihat teman-teman kita di lingkungan yang toksik, sebenarnya mungkin teman kita yang di sana itu melihat kita tuh kayak aku pengen seperti mereka ini gitu lah. Tapi ada itu tadi mungkin merasa malu, merasa butuh siapa yang bisa mendampingiku ya. Nah, gitu, makanya ini termasuk juga ini salah satu caranya teman-teman remaja generasi muda ini apa yang bisa dilakukan dengan menjauhi 3 tadi ya, pergaulan bebas, nafsa, kemudian pernikahan dini, dan juga salah satunya yaitu mengedukasi, memberikan informasi kepada teman-teman kalian. Nah, contohnya ya seperti kegiatan ini termasuk dalam menyampaikan informasi edukasi kepada teman-teman, ataupun misalnya ada kegiatan-kegiatan yang lain yang isinya segala sesuatu yang positif ya untuk masa depan kalian semuanya. Karena apa? Karena memang kalau kita tidak mencari ilmu, kita tidak akan tahu. Dan hidup di dunia ini butuh ilmu. Ibaratnya kita mau sholat kan butuh ilmu, harus belajar. Bagaimana tata cara sholat, ya kan? Cara wudhu. Terus habis sudah tahu cara sholat, bagaimana biar sholatnya bisa khusyuk, gitu kan? Sama, itu ilmu agama, ilmu akhirat gitu. Apalagi ini ilmu yang di dunia, sama, semua butuh ilmu. Teman-teman ini melewati masa-masa transisi ya. Biar apa? Biar bisa melewati masa transisi, masa mempraktekkan semua perilaku sehat, ya kan? Kemudian masa sekolah, dan sekolah kan, habis selesai sekolah sampai perguruan tinggi, ya. Kemudian masa apa lagi? Masa mencari pekerjaan, ya. Habis mencari pekerjaan, masih ada lagi masa yang harus dilalui, hidup bermasyarakat, ya kan? Nah, pertanyaannya, sekolah kapan sudah lulusnya? Udah lulus nih, kapan sudah kerjanya, di mana sudah? Habis sudah begitu, kok di rumah belum kerja, kok di rumah aja nggak ke tetangga, nggak ikut kegiatan, nggak bersosialisasi, nggak bermasyarakat, kan ada lagi. Terus yang terakhir, kehidupan berkeluarga. Ada yang mau berniat nggak hidup berkeluarga, nggak punya pasangan? Kayaknya semua pasti punya niat untuk punya pasangan. Jadi 5 transisi itu yang dilewati oleh remaja. Nah,
makanya mengendalikan diri itu tadi ya, semuanya itu dalam rangka untuk bisa melewati transisi-transisi ini, dan semuanya butuh ilmu. Teman-teman kalau sudah lulus kuliah kemudian mencari pekerjaan dulu lah, bekerja dulu lah ya, bekerja dulu, merasakan punya uang sendiri, merasakan bisa memberi ke orang tua itu nggak minta loh. Iya benar-benar. Tapi berharap orang tua ya, kita kasih biar berapapun tuh rasanya kayak kita nggak akan pernah bisa membalas budinya orang tua, apalagi ibu yang mengandung dan melahirkan. Tetapi dengan seperti itu orang tua melihat kita sudah membiayai kuliah ya sampai perguruan tinggi, kemudian kita bekerja bukan untuk orang tua, untuk masa depan anak-anak semuanya kan. Nah untuk masa depan itu memberi nih, udah dapat gaji biar berapapun atau dibelikan apa, itu orang tua itu masya Allah, anak-anakku subhanallah gitu ya. Kita juga sebagai anak sudah pernah nih, habis itu nanti berkeluarga orang tua itu kalau bisa ngasih, nggak mau minta ya nggak. Orang udah bekerja, udah berumah tangga aja orang tua masih ngasih warisan. Apa yang perlu ya, masih dibantu lagi. Nah jadi kalau kita sendiri yang dipikirkan masa depannya oleh orang tua ini kok nggak memikirkan diri kita, hanya mengikuti yang penting aku senang-senang, iya kan? Kasihan akhirnya nanti nggak bahagia. Iya benar-benar. Senang itu belum tentu bahagia. Nah senang-senang nafsa tapi nanti akhirnya sakau, masa depannya madesu ya, masa depan suram. Tapi kalau bahagia, insya Allah itu senang. Ya. Karena senang belum tentu bahagia. Belum tentu bahagia. Iya. Orang ngirup sabu, ya kan senangnya sesaat aja. Habis gitu. itu. Iya, senangnya sesaat aja. Hidupnya, ya. Habis itu jadinya banyak akibatnya yang timbul karena nafsa itu sendiri. Kayak kita balik ke yang stunting tadi tuh Bu ya. Ada nggak sih Bu strateginya? Tadi kan strateginya tadi tuh dari BKKBN soal genre, terus bina keluarga balita, remaja. Kalau misalnya yang bisa dilakukan tenaga kesehatan masyarakat nih Bu, atau remaja-remaja deh untuk mencegah stunting itu, berarti tadi yang kita bahas soal tambah darah, dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri, kemudian merasakan manfaatnya, sebarkan ke teman-teman yang lain. Cari literatur ilmunya, kan butuh ilmu nih. Apa sih literatur kan banyak ya. Oh kayak tadi cara minum tablet tambah darah yang betul seperti apa. Ya terus yang kedua ya tentu cari ilmu lagi tentang makanan yang bergizi. Ya sekarang kan lagi isu viral nih, isi piringku. Nah isi piringku itu jangan isi piringku ya penuhnya itu lebih banyak nasi, lauknya kurang, atau nggak mau makan sayur. Nah harus ada sayurnya, harus ada buahnya ya kan, harus lengkap. Jadi bukan lagi sekarang 4 sehat 5 sempurna, tapi isi piring. Iya isi piringku ada karbohidratnya ya kan, ada sayur, ada lauknya, ada buahnya, itu harus ada. Tapi biasanya nih Bu, untuk anak kos nih, karena saya juga anak kos, jadi isi piringku tuh kayaknya sesuatu yang sangat wah bagi kita karena nggak bisa sehari-hari. Karena dari ekonomi sendiri, dari kos anak kos kan terbatas ya Bu ya, jadi faktor ekonomi itu berpengaruh banget ya Bu terhadap isi piringku atau terhadap ya berarti jangan banyak makan mie instan. Biasanya itu mie instan itu adalah jalan terakhir kalau misalnya anak kos. Boleh makan tapi jangan terlalu banyak. Berapa nih Bu biasanya? Seminggu 3 kali kebanyakan masih ya? Masih, kalau bisa ya seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Jadi biar nggak terlalu banyak, karena yang dimakan kita ini kan nggak hanya vetsin ataupun pengawet dalam mie instan ya, tapi kan ada banyak makanan-makanan yang lain yang sudah banyak tadi junk food ya, ayam geprek. Itu enggak, ya itu junk food juga ya makanan yang ini. Karena cuman ayam, sambel sama nasi bergeprek. Nah, jadi kalau enak misalnya anak kos ya belinya nasi campur. Ya kan ada sayurnya. Kalaupun misalnya makan ayam geprek ya jangan setiap hari. Harus ada nasi campurnya gitulah ya. Jadi biar ada sayurnya, soto dan sebagainya kan macam-macam ya, sesuaikan dengan budget masing-masing. Yang penting itu tadi jangan banyak, karena nasi saja sudah mengandung gula. Tambah lagi
makan nasi, iya nasi geprek, temannya teh manis. Tehnya manis. Tehnya manis banget. Bukan agak manis ya, bukan manis. Teh tawar, tehnya manis. Manis. Nah, itu udah manis. Terus nanti makan tepung-tepungan. Tepung-tepungan Ya kan? ya. Yang bertepung Kayak goreng juga macam-macam, ada tepungnya. tepung ya kan. Nah, terus misalnya lagi sekarang biasanya nih teman-teman kalau lagi gabut atau lagi males kan pengennya minum yang es terus Boba. manis. Nah, itu kan gula lagi. Iya, gula. Ya, itu juga berpengaruh juga untuk perkembangan gizi anak balitanya nanti. Jadi memang lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Ya kan, apalagi mungkin di keluarga sudah ada yang punya keturunan ya carrier, jadinya lebih lagi nggak makan makanan yang terlalu manis saja sudah punya potensi diabetes. Apalagi tambah manis-manis terus. Karena kalau sudah jadi kebiasaan harus manis, kalau nggak begitu nggak bisa. kayak macam makan itu kalau nggak nasi belum makan gitu rasanya. Kayak kurang gitu kalau belum makan nasi. Sama kalau yang biasa manis-manis nggak dikontrol ya, nggak dibatasi ya nanti begitu. Nah bisa jadi pas hamil lebih lagi ini ngidamnya bayi nih, tambah nggak dikontrol lagi. Padahal sebenarnya bukan ngidamnya bayi tapi ngidam ibunya. Iya. Nah akhirnya nanti bayinya udah kan sekarang sudah banyak anak-anak yang diabetes ya. Padahal zaman dulu itu dulu enggak karena sekarang itu tadi perilaku, pola hidup sehat, perilakunya ya kan? Makan makanan yang manis itu berpengaruh, makanya masih umurnya sangat muda sudah terkena diabetes gitu. Sudah diabetes. Nah itu kan kasihan. Makanya itu teman-teman semuanya ini nanti pengen umur panjang, ya kan? Pasti. Ya, namanya kematian tuh kita nggak pernah tahu ya sampai umur berapa kita. Nah karena pengen umur panjang itu kita pengen bekerja, punya pasangan, menikah, punya anak-anak yang sehat, ya kan? Yang sehat bahkan keadaannya lebih baik dari orang tuanya biasanya begitu ya. Nah kalau mau seperti itu mulailah dari sekarang untuk teman-teman ini bisa nanti mencapai keinginan itu. Saya pengen punya anak-anak yang sehat. Oh caranya gimana? Oh, ilmunya tadi udah dapat. Dimulai dari minum tablet tambah darah, kemudian pola hidupnya yang sehat, makanannya dijaga. Karena makanan yang kita masukkan sekarang itu nanti 10 tahun 20 tahun lagi efeknya. 5 tahun belum, 10 tahun apalagi masih di bawah umur 30 ini belum. Kalau udah umur 30 ke atas sudah mulai ada asam urat, kalau masih di bawah 30 ya, masih di bawah 20 masih belum, tapi nanti jangka panjangnya dan itu nggak bisa diulang lagi. Nggak bisa diulang, udah terlewat. Ya kan? Otomatis harus orang sampai diet ini karena tidak bisa. Misalnya orang sudah didiagnosa diabetes ya udah tipe 1 udah yang parah nih ya, pokoknya sampai ada luka gitu ya, nggak susah sembuh. Nah berarti kan dia harus diet, dibatasi yang gula sama sekali nggak boleh kan? Iya. Kenapa? Karena waktu muda dia makan berlebihan. Karena berlebihan di waktu dulu akhirnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun efeknya sekarang nggak boleh makan sama sekali. Karena sudah terlalu berlebihan. Ya. Sama dengan yang lain kayak misalnya kolesterol, makan yang serba lemak, yang berlemak-lemak itu ya nggak cuma daging ya, yang digoreng-goreng ya, yang digoreng-goreng kan lemak itu kolesterol. Itu kan sudah harus begitu ya, nanti numpuk. Akhirnya stop, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu karena kolesterolnya. Akhirnya banyak pantangan makanan. Akhirnya nanti di 10 tahun, 20 tahun mendatang kita seperti harus berpuasa. Iya. Karena banyak pantangan itu makan itu. Lebih utama sehat daripada ngerasain tiap hari kayaknya. Jadi lebih baik mencegah sih memang daripada mengobati kan Bu ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang budget tipis untuk nasi campur buat isi piringku yang utuh itu bisa diganti sama nasi campur. Nah kalau akhir-akhir ini saya suka gini Bu, biasanya tuh saya suka beli kopi-kopian yang di coffee shop atau boba, tapi akhir-akhir ini saya ganti dengan beli sop buah atau jus buah gitu. Emang harganya kurang lebih aja sih sebenarnya sama boba, tapi lebih dapat sehatnya gitu. Sebagai anak kos kan yang jarang beli buah, jadi bisa diganti sama jus-jusan. Oke. Jadi
program intervensi yang dilakukan sama BKKBN untuk mengurangi dampak stunting pada anak tadi udah Bu ya? Iya, tadi kayaknya udah. Cuman ya itu tadi tambahannya lagi untuk mengurangi dampaknya ada banyak program. Salah satunya itu namanya Dashad, Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah itu kalau kayak itu khusus stunting Mbak itu Bu ya? Iya, untuk yang berisiko juga jadi yang berisiko itu yang dilihat dari tinggi badan, berat badan, ya. Dari perkembangannya, nah itu kalau sudah mulai di garis kuning, itu berisiko sudah, jangan sampai nunggu merah. Jangan nunggu perkembangan parah. pertumbuhan itu pengennya di garis hijau, garis aman. Kalau sudah misalnya di setiap posyandu setiap bulan ini sudah di garis kuning, nah itu harus sudah diberikan pendampingan. Untuk orang tuanya harus diberikan pembinaan bagaimana memenuhi gizi anak-anaknya, makanannya seperti apa. Karena terkadang orang berpikir susunya harus yang mahal baru berisi, padahal enggak tergantung dengan merek susu yang mahal. Kalau merek susunya mahal kemudian anaknya nggak pernah dikasih sayur, tetap sama aja Bu ya? Iya kan, dari makanan-makanan lokal yang ada di sekitar itulah yang diolah. Nah terkadang ini ya ibunya sibuk, neneknya sibuk bekerja gitu ya misalnya, jadi sama pengasuhnya makan ya yang praktis itu tadi. Nah yang praktis itu tadi akhirnya kan kekurangan zat-zat yang diperlukan ya, kekurangan gizi, hanya yang penting kenyang, yang penting anaknya makan. Nah iya, jadi yang tidak hanya yang stunting, kalau yang stunting diobati dengan melakukan pendampingan pemberian makanan tambahan. Nah yang berisiko stunting ini yang kita cegah. Jadi sekarang gerakannya itu percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Percepatan penurunan, dicegah dan diturunkan. Diturunkan dari stunting itu. Iya, jadi yang sudah stunting diturunkan, diobati dengan memberikan makanan tambahan, makanan yang bergizi, didampingi. Suplemen juga bisa nggak sih Bu? Ya, vitamin ya tambah dengan apa? Karena kalau anak-anak sudah stunting, dia kekebalan tubuhnya lemah. Mudah sakit. Beda dengan anak-anak yang tumbuh normal ya, yang pertumbuhan dan perkembangannya normal, rata-rata ke atas. Kalau rata-rata bawah stunting ya dikit-dikit sakit gitu. Nah terus habis itu Dashad itu di masyarakat di keluarga-keluarga diberitahu cara mengolah bahan makanan yang murah, meriah tapi bergizi. Ada yang tahu yang lagi booming apa bahannya? Kelor. Pernah dengar daun kelor? Oh pernah dengar. Nah yang sekarang ini kan yang lagi banyak dikaji dan juga banyak webinar seminar itu kan tentang daun kelor. Daun kelor di sini banyak dan nanamnya juga nggak sulit. Daun kelor itu dimasak apa? Ya biar bergizi, ya biar gizinya banyak terserap, dimasak sayur bening. Pernah nggak makan sayur kelor? Pernah. Enak sayur bening atau sayur santan? Bening, iya, sayur bening. Nah sayur bening dimasak sayur bening, ya itu gizinya banyak, murah, meriah, ya kan? Tapi kadang orang malas kan? Nah ibu-ibu di rumah kadang malas, atau mungkin dulu nggak tahu kalau ternyata sayur kelor itu banyak manfaatnya. Kalau sekarang sudah banyak kelor itu dibikin ekstrak ya kan? Jadi suplemen di kapsul gitu ya, bener-bener. Atau daunnya dikeringkan gitu, karena kan mungkin dijual untuk bisa melewati laut dan udara yang dikeringkan. Nah daun kelor ini banyak sekali manfaatnya, terutama untuk itu tadi ya, untuk pencegahan stunting, termasuk juga memberikan protein hewani, telur. Jadi ada gerakan telur, memberikan telur setiap hari kepada anak-anak yang berisiko stunting atau anak stunting ini, salah satunya telur setiap hari. Setiap hari ya Bu ya? Iya, lauknya telur diberikan. Kalau diganti dengan daging kurang ya? Protein hewaninya di situ salah satunya, enggak daging. Yang paling besar ya? Iya. Telur terjangkau harganya, mudah murah, ditemukan gitu ya, dan memang anak-anak suka telur. Iya benar-benar. Mau direbus, mau diceplok. Tapi kalau anak-anak kadang bosen ya, kadang direbus, kadang diceplok ya, atau didadar ya. Yang penting anak-anak itu ada asupannya begitu. Jadi nggak hanya yang sudah stunting ya, yang beresiko ini. Beresiko juga. Ya yang beresiko ini yang harus didampingi, jangan sampai jadi stunting, nanti nambah terus. Jadi fokusnya itu ke yang
beresiko ya. Iya. Walaupun sama-sama kita usahakan dari yang sudah terkena ataupun yang masih beresiko, tapi fokusnya adalah yang masih beresiko, karena jangan nambah lagi. Karena gitu kan? kalau belum terlambat itu kayaknya untuk diselamatin lebih cepat gitu. Iya. Sama itu tadi pemahaman orang tua, ya orang tua yang punya balita. Jadi kalau adik-adik ini punya saudara di rumah yang punya anak balita, kan bisa menyampaikan itu tadi, menyebarluaskan informasi tentang stunting. Jangan sampai nanti keponakan ataupun keluarga ya anak-anaknya bayi itu terkena begitu. Jadi diinfokan, jangan dikasih makanan begitu terus loh, gitu kan. Dianukan sendiri lah biar jangan sampai sehat. Iya, jangan sampai nanti mungkin badannya gemuk tapi gemuknya enggak yang tercukupi gizinya, atau mana memang kurus, kan kadang ada anak-anak begitu ya. Gitu. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya punya pertanyaan nih Bu. Jadi misal gini, ada kasus dari dua balita, yang satu itu berasal dari keluarga atau ibunya tuh super sibuk atau pekerja lah, kan pekerja wanita yang sibuk banget setiap harinya, akhirnya dari asupan makanannya, asupan gizinya tidak tercukupi. Sama dari anak yang berasal dari wilayah yang terpencil, jadi untuk akses dari posyandu misalnya tidak ada, ataupun dari makanan-makanan bergizi itu kurang, mungkin bahkan di daerah terpencil itu air bersih juga susah. Itu lebih berdampak stunting itu yang mana Bu? Yang tadi yang orang berkecukupan bisa beli jadi makanannya tuh kayak junk food. Nah, itu sama-sama dua-duanya bisa. Tapi kalau dari tingkat keparahan misalnya Bu, lebih parah yang mana? Keparahan kalau dari dua itu ya parah yang terpencil, nggak ada akses sama sekali. Jadi gimana mau menangani? Kalau yang keluarga berkecukupan, kemudian dia aksesnya ada, akses ke layanan kesehatan, akses untuk dia membeli makanan yang sehat, gitu ya. Cuma sibuk doang dan kadang makanannya suka junk food. Ya itu kan berarti lebih cepat untuk bisa diatasi. Kalau yang di pedalaman nggak ada sinyal, mungkin di sana nggak ada listrik, ya kan. Terus juga orang tersebut tinggal di pedalaman yang belum tentu setiap saat bisa keluar ke kota atau ke tempat yang lebih ramai yang ada fasilitas kesehatan. Ya tentu di situ bisa lebih parah. Ya, jadi memang baik misalnya ini dinas kesehatan ataupun tim-tim relawan nih ya, tim-tim ada yang masuknya ke pelosok-pelosok pedalaman untuk mencari sweeping begitu kan. Kadang mereka di dalam itu kan nggak bisa akses keluar ya. Nah, jadi itu ya harus dicari memang. Termasuk itu PR. Jangan sampai ada keluarga-keluarga yang terlewat, tidak terdeteksi. Kalau tidak ya nanti kasihan. Akhirnya nggak tertangani. Bisa nanti jadi menurun tuh maksudnya satu keluarga sudah begitu, nanti keluarga lain dia punya turun anak begitu terus ya. Jadi turun menurun ya. Nah, kalau yang tadi di keluarga kaya tapi karena kesibukan, ya kalau dia diberikan edukasi, pemahaman tentang seperti itu, bisa dia aja uang, bisa. Ya, berubah. cuman kembali lagi harus ada yang mengedukasi, harus ada yang memberitahu dengan data-data misalnya. Karena terkadang wanita karir, laki-laki yang berkarir kemudian anaknya di rumah dengan neneknya atau pengasuhnya, kalau nggak diberikan data, ini berat badannya di garis merah, perkembangannya, motoriknya, ini kadang-kadang kan nggak mau. Itu anak saya, Anda siapa? Nah tentu itu harus orang yang profesional, ya tenaga kesehatan, ataupun yang di posyandu, yang terdekat puskesmas atau apa, atau terkadang mereka biasanya langsung ke dokter spesialis anak. Gitu karena kan? mereka punya privilege atau tapi kadang ada juga yang bagus aja anak tidak peduli banget iya, gitu ada ya. yang begitu juga. Nah itu termasuk PR juga bagaimana memberikan edukasi. Nah makanya forum-forum seperti ini sebanyak-banyaknya, sebanyak mau YouTube, mau TikTok dan sebagainya kan ada ya, podcast begini memberikan edukasi tentang
peningkatan gizi, tentang pencegahan penurunan stunting dari sisi apapun, dari segmen manapun, segmen remaja, Anda berperan sebagai remaja, ya, sebagai generasi muda ini yang seperti apa sih mempersiapkan, tentu semua dimulai dari diri sendiri. Segmen keluarga, ibu-ibu yang punya balita, segmen ada juga lansia, ya segmen dari sekolah macam-macam. Memang harus semuanya, nggak bisa hanya dari satu sisi, dan semuanya harus bekerja sama. Semua pihak harus ikut bekerja sama sih. Betul, iya, karena ini masalah bersama iya. Kan? Jadi ditanganinya juga bersama. Iya, tidak hanya pemerintah saja. Pemerintah tidak akan bisa melaksanakan programnya kalau tidak didukung oleh semua elemen masyarakat. Elemen masyarakat itu semuanya, sampai sivitas akademika kan, tidak hanya instansi pemerintah, termasuk sivitas akademika juga mendukung ya, dengan sesuai perannya masing-masing. Sesuai perannya masing-masing. Jadi pemerintah melakukan perannya, dari orang tuanya juga tetap melakukan perannya, dan sebagai masyarakat umum juga harus melakukan sesuai perannya masing-masing ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Jadi kita bakal masuk ke sesi tanya jawab nih. Buat teman-teman yang di live Instagram juga bisa menambahkan pertanyaan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Sri Haryani. Atau panggilannya siapa Bu? Ani. Bu Ani. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ya, nanti dikodekan kalau ada pertanyaan. Iya. Oh iya, sambil nunggu ada pertanyaan ya. Nah ini Mbak, jadi kalau misalnya di kampus ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, masukkanlah hal-hal yang positif apapun itu materinya. Jadi tidak hanya stunting, tidak hanya ini, termasuk jangan berpikir bahwa kami masih kuliah kok, belum akan menikah. Loh, ilmu itu perlu. Jadi sebelum menikah carilah ilmu. Ilmu dulu dalam berumah tangga. Termasuk tadi, termasuk kalau nanti hamil ya, seperti apa, misalnya kayak ini remaja, saya harus bagaimana untuk mempersiapkan rumah tangga yang bahagia tadi. Untuk saya seorang perempuan bisa menjadi ibu yang baik seperti apa, bisa melahirkan anak-anak yang sehat, yang cerdas bagaimana, ya ilmu. Jadi nggak nunggu nanti nikah. Jadi ilmu tuh nggak pas sudah terjadi, tapi sebelumnya harus kita cari dulu ya. Cari dulu, karena nanti kalau hidup tanpa ilmu itu cahaya. Kalau hidup tanpa ilmu kan gelap. Gelap itu bukan berarti lampu mati. Gelap itu ya karena nggak tahu kan gelap, jadinya melakukan hal yang keliru, hal yang salah. Kalau punya ilmu itu cahaya. Cahaya, kita mendapatkan ilmunya, kita tahu mana yang benar, mana yang seharusnya memberikan makanan yang bergizi untuk anak. Oh, yang seharusnya seperti ini. Oh, saya sebagai remaja harusnya minum tambah darah. Nah, itu kan cahaya tuh, kita jadi tahu efek positifnya ke diri kita juga. Jadi ilmu emang harus dicari kapanpun, dimanapun, dan sampai akhir hayat tuh ya. Betul. Jadi jangan berpikir yang berat banget, tapi apa yang bisa dilakukan itu sudah. Ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Bacakan aja Kak. Izin bertanya, pada usia berapa tahun seorang anak dapat divonis mengalami stunting? Pada usia berapa tahun seorang anak dapat divonis terkena stunting? Mulai dari usia berapa nih Bu? Perkembangan 1000 HPK itu sampai umur 2 tahun. Nah, kalau 1000 HPK di 2 tahun itu sudah kondisi normal pertumbuhan tadi, dan pertumbuhan itu tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Itu sudah di bawah rata-rata. Sudah stunting itu sudah. Jadi kalau sudah umur 2 tahun 1000 HPK itu mandek, sudah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi diubah ya Pak. Jika udah lewat dari 2 tahun, itu udah stuck di situ. Ya, makanya kenapa tadi kunci utamanya di 1000 hari pertama kehidupan. Ya, 1000 hari pertama kehidupan, karena itu masa-masa kritis ya, masa period golden period, masa-masa emas, tapi juga masa kritis. Kalau sampai di masa golden period ini tidak betul-betul tidak itu tadi yang menjadi penyebab semua tadi nggak dihindari, hal-hal yang perlu dilakukan nggak dilakukan, ya akhirnya betul nanti jadi stunting. Sudah perkembangannya gitu. Jadi masa
Vonisnya HPK itu tadi saat ya. 1000 HPK. Jadi dimulai dari lahir sampai umur 2 tahun. Iya, iya, dari lahir sampai umur 2 tahun. Itu kalau sudah nggak berkembang sudah itu. Ya. Kalau sudah tidak berkembang, stuck di situ, terjadilah stunting. Oke, ada pertanyaan lagi, Kak? Saya ingin bertanya, apakah stunting hanya terjadi pada keluarga yang ekonominya terbilang kurang mampu? Nah, itu tadi ya. Tadi ada salah satu penyebab adalah pola asuh. Pola asuh dan juga pemahaman dari keluarga, terutama si ibu atau yang mengasuh. Jadi stunting ini tidak hanya dialami orang keluarga miskin, enggak, orang yang berkecukupan itu juga iya karena pola asuh. Itu tadi ya, ibunya praktis, cuman dikasih pengasuh, dibelikan yang junk food, makanan-makanan siap saji. Ya sudah, jadilah stunting. Terus mungkin juga perhatian dari ibu terutama ya, sibuk bekerja, tidak dikontrol. Tadi ikut posyandu nggak? Kalau nggak ikut posyandu, dibawalah ke dokter atau ke fasilitas kesehatan, ditimbang secara rutin, diukur secara rutin, biar tahu, biar bisa terdeteksi. Jadi nggak melulu harus keluarga miskin, yang kaya juga banyak. Jadi itu tergantung dari pola asuh dan pola pikir ataupun edukasi yang dipunyai oleh ibunya, keluarganya ini. Ya. Oke, lanjut. Next, sebagai seorang mahasiswa, langkah apa yang paling mudah yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting? Ya, yang pertama tadi sudah sampaikan, mahasiswa kalau remaja putri, ya kalau mahasiswi berarti mulailah dari diri Anda sendiri. Minum tablet tambah darah seminggu sekali untuk menyiapkan masa depan keturunan anak putra putri kalian semua. Yang kedua, kalau mahasiswa itu kan biasanya ada KKN, ya kan? Masih ada KKN nggak? Ada. Nah, KKN itu kan langsung belajar terjun ke masyarakat. Sampaikanlah, menyampaikan sosialisasi itu tadi ya, edukasi tentang stunting, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan stunting. Ya, kemudian kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di kemahasiswaan, bisa menyebarkan lewat itu tadi kegiatan mahasiswa di kampus masing-masing. Kalau untuk yang tadi kan mahasiswi bisa minum tambah darah nih. Kalau untuk yang cowoknya merokok, mahasiswanya jangan merokok, sama yang menghindari 3 tadi ya, no nafsa, pergaulan bebas, seks bebas, sama yang pernikahan di bawah umur. Pernikahan yang ideal, tahu pernikahan ideal menurut BKKBN? Kalau menurut BKKBN saya belum tahu. Cuman kalau untuk umurnya 21 atau iya, itu sudah himbauan BKKBN untuk pernikahan ideal ya, wanita 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Ya, jadi udah lulus kuliah, ibaratnya udah kerja gitulah ya. Nah, diharapkan apa? Dengan usia begitu sudah matang. Karena pernikahan itu nggak cuma usia, tapi butuh kesiapan mental ya. Pacaran, pernikahan tuh nggak seindah pacaran, guys. Pacaran tuh nggak ini gosip ya, lagi viral ya. Nikah itu nggak seindah pacaran. Nah. Tuh, jadi buat temen-temen yang kepikiran biasanya lagi nugas Bu, terus pusing, aduh pengen nikah aja. Tuh guys, nikah itu nggak seenak pacaran. Jadi harus dipikirin lagi kalau emang mau nikah. Jadi nikah itu nggak cuman persiapan dari umur ataupun kematangan dari diri sendiri, tapi mental, ekonomi juga penting. Laki-laki harus sudah mampu menafkahi, dan perempuan kalau sudah dapat nafkah, terima dengan ikhlas nafkah yang diberi. Tapi laki-laki harus punya pekerjaan nih, harus punya pekerjaan. Lah kalau dengan anak menikah, kan ada di TV itu ya, umur 14 tahun menikah, lah dia aja masih minta uang orang tua. Ya nggak, masih minta uang orang tua, punya istri, udah umur 15 tahun hamil. Ya, dia anak itu kalau menurut undang-undang itu kan masih sampai umur berapa? 19 tahun. Iya, 17 atau 19 tahun. Nah, berarti kalau menikah di bawah itu berarti anak-anak yang menikah, anak-anak punya anak. Iya. Nah, itu sudah matang. Banyak banget emang akhir-akhir ini berita anak itu di bawah usia. Iya, ada memang daerah-daerah yang daripada anaknya berbuat zina gitu ya. Terus menghindari. Memang kebanyakan di wilayah itu mungkin banyak yang enggak kuliah, kebanyakan akhirnya dinikahkan. Tapi ya
teman-teman jangan lah ya. Ya, jangan tuh Jangan guys. gitu ya, menunggu dulu Kuliah lah, sabar. dulu sampai Iya, ingat sukses. orang tua ini harapannya Orang tua ini. capek-capek ngelahkan kita. Demi kebahagiaan anak-anaknya loh. Iya, benar. Iya kan? Oke, lanjut. Kayak pertanyaan terakhir, apakah anak yang sudah dinyatakan stunting bisa kembali kondisinya seperti anak yang bebas stunting? Bisa ya Bu ya? tetapi bisanya itu ibaratnya gini, kalau dalam 1000 hari pertama kehidupan, dari mulai di dalam kandungan sampai lahir 2 tahun, itu perkembangannya kan terhambat ya, pertumbuhannya juga terhambat, termasuk pembentukan sel-sel otak. Nah, kalau sel-sel otak ini tumbuhnya sudah maksimal segitu kan otomatis akan ada efek jangka panjang Bu ya? Iya, akan tetap ada efek jangka panjangnya, biarpun itu tidak separah yang sama sekali nggak diobati. Kalau udah diobati, berat badannya udah normal, ya itu tadi yang perkembangannya itu tadi akan ada efeknya, tetapi tidak separah yang sama sekali tidak Apa diobati. tuh Bu efeknya Bu biasanya Bu? Ya itu tadi yang kedepannya. Kalau dia tambah dewasa mungkin kemampuan berpikirnya agak lebih lambat. Kalau tidak diobati sama sekali, bukan lebih lambat banget, lola, nggak bisa mikir gitu. Nah, tapi kalau diobati, ya itu tadi butuh terapi lagi kan, butuh effort, butuh tambah. Kenapa? Karena di masa 1000 HPK itu dia ketinggalan dengan teman-temannya yang lain. Ya, teman-temannya yang lain yang tidak terkena stunting, dia perkembangannya lancar nih, normal nih. Ya, karena dia kena stunting, sempat terhenti gitu ya. Sempat terhenti, ya itu tadi. Jadi stunting itu bisa kembali ke masa normal. Tapi di masa 1000 HPK itu kalau sudah dilewat dari 1000 HPK udah itu pasti ada efeknya. Ada efek jangka panjangnya. Iya, dan stunting itu nggak bisa yang benar-benar kembali normal kan Bu, karena ada dari akibatnya itu yang untuk kemampuan berpikir. Tapi kalau tinggi badan ya, kalaupun itu ya bisa naik kan tinggi badan ya. Sekarang banyak suplemen peninggi badan. Terus berat badan bisa ke normal. Tapi kan kemampuan berpikirnya masih sulit. Itu tadi otak yang sistem persarafan di otak yang terbentuk tadi itu loh. Masa golden period-nya lewat kan, dia butuh usaha lebih lagi dibanding teman-temannya yang tidak mengalami itu. Jadi teman-teman ya, mulailah dari sekarang, jangan menunggu nanti menikah, jangan menunggu nanti hamil, tapi dimulai dari saat ini. Tablet tambah darah salah satunya, yang lainnya mencari ilmu bisa melalui webinar, seminar, atau di YouTube banyak banget. Itu ilmu itu bermanfaat untuk nanti ke depannya, sehingga teman-teman semuanya bisa mewujudkan impian mempunyai keluarga yang berketahanan. Ya, keluarga yang berketahanan, keluarga yang itu tadi pertahanan baik remajanya, ketahanan ekonominya, dan tentu pengennya keluarga bahagia dan sejahtera. Ya, benar. Siapa sih yang nggak pengen punya keluarga yang bahagia dan sejahtera kan ya? Iya betul. Oke, sudah selesai sesi tanya jawabnya. Terima kasih buat para penanya. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan ya Bu ya. Jadi kesimpulannya dari semua yang udah kita bahas tadi adalah stunting adalah kondisi di mana anak gagal tumbuh atau tumbuh kembang anak yang gagal. Biasanya disebabkan oleh banyak faktor. Itu bisa jadi dari pola asuh orang tua yang kurang peduli dengan anaknya, gizi yang tidak terpenuhi dengan baik. Air bersih juga berpengaruh tadi ya Bu ya. Fasilitas kesehatannya juga kurang terpenuhi. Lalu dampaknya yaitu itu tadi dari tumbuh kembang anak yang gagal itu meliputi tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Dan juga untuk jangka panjangnya itu berpengaruh kepada kemampuan berpikir yang mengakibatkan anak menjadi lambat berpikir ataupun kurang aktif ataupun kreatif. Dan apa sih pencegahan yang bisa dilakukan? Pencegahan itu bisa dilakukan dimulai dari diri kita sendiri, yaitu membiasakan pola perilaku hidup sehat dimulai dari sekarang, dimulai sebelum kita
menikah ataupun untuk perempuan sebelum hamil. Jadi dimulai dari usia sekarang. Untuk perempuan bisa cegah stunting itu nggak bisa cuma dari satu pihak atau dari pihak pemerintah, tapi harus dari semua kalangan, dari semua pihak, dari mahasiswa, dari tenaga kesehatan, dari orang tua itu sendiri. Semuanya harus bahu-membahu agar stunting bisa kita cegah dan perlahan kasus stunting itu bisa kita tangani dan semakin turun gitu. Oke, jadi kita udah berada di penghujung acara nih Bu. Oke, kami selaku Himakesmas Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ani telah memberikan kita insight ataupun pengetahuan yang sangat-sangat bermanfaat, yang wah banget nih, bisa jadi pelajaran untuk kita ke depannya. Dan kami berharap semoga kegiatan-kegiatan seperti ngopi ini bakal terus berjalan, karena kegiatan seperti ini itu salah satu pencegahan stunting itu kan Bu. Jadi kita harus dimulai dari kita sendiri, kita berikan informasi ke orang lain agar bermanfaat bagi kita semua. Gitu. Oke, jadi saya Desma Syafitri selaku moderator dan bersama Ibu Ani mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk pihak Serawung Coffees juga yang telah memberikan meeting roomnya agar bisa kita gunakan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren. Oke, berencana itu keren. Stop stunting, ya, stop stunting begini. Oke, dadah, bye.